Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita dengan NIM K1219044 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak sampah plastik bagi lingkungan hidup. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa itu plastik. Jadi, plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembapan, kuat, dan harganya yang relatif murah. Nah, karena berbagai kemudahan inilah manusia berbondong-bondong menggunakan plastik sebagai bahan baku dalam pembuatan sebuah produk. Padahal plastik merupakan material yang sulit untuk diuraikan. Organisme membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk dapat menguraikan limbah plastik. Untuk itulah limbah plastik memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Nah, teman-teman tahu tidak sih, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Tentunya dengan posisi ini kita harus turut prihatin dengan mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambeck dari University of Georgia pada tahun 2010, ada sekitar 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia, dan yang sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton diantaranya mencemari lautan. Sementara di Indonesia sendiri menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik dan yang sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton diantaranya mencemari lautan. Lalu, apa aja sih dampak sampah plastik? Dampak sampah plastik bagi ekosistem laut. Yang pertama, merusak terumbu karang. Terumbu karang yang tertutupi oleh sampah plastik tidak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Padahal terumbu karang merupakan tempat bagi hewan-hewan laut untuk berlindung. Nah, apabila hewan-hewan laut ini tidak memiliki tempat untuk berlindung, maka mereka bisa mati dan lama-kelamaan bisa punah. Bukan hanya itu saja, terumbu karang juga berfungsi melindungi pantai dari erosi akibat gelombang tinggi. Yang kedua, mengancam keselamatan hewan laut. Hal ini dikarenakan hewan-hewan laut menganggap bahwa sampah plastik adalah makanan mereka. Belum lagi apabila di dalam sampah plastik tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, maka dapat mengancam keselamatan hewan-hewan laut. Yang ketiga, berbahaya bagi kesehatan manusia. Pencemaran air laut tidak hanya berbahaya bagi ekosistem maupun biota laut, akan tetapi juga berbahaya bagi kebutuhan air manusia. Belum lagi apabila manusia mengonsumsi hewan laut yang tercemar, maka secara tidak langsung pencemaran yang ada di dalam tubuh hewan akan ikut termakan oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir, berdampak buruk bagi perekonomian terutama di sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui, apabila pantai-pantai memiliki begitu banyak sekali sampah plastik, maka dapat mengurangi keindahan dari pantai tersebut, yang berdampak pada menurunnya minat pengunjung untuk datang ke pantai dan berdampak pada menurunnya pendapatan di sektor pariwisata. Nah, teman-teman tahu tidak sih, seekor paus sperma ditemukan mati di Kepulauan Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nah, di dalam perut paus tersebut ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Jadi teman-teman bisa membayangkan seberat apa sampah plastik 5,9 kg. Lalu, dampak sampah plastik bagi lingkungan. Yang pertama, menurunkan tingkat kesuburan tanah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa organisme membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk dapat menguraikan limbah plastik. Bukan hanya itu saja, bahan kimia yang terkandung di dalam sampah plastik dapat mencemari air tanah. Sampah plastik juga dapat menghalangi sirkulasi udara yang masuk ke dalam tanah, sehingga dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Yang kedua, membuat aliran sungai menjadi dangkal dan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Yang ketiga, membuat polusi udara. Hal ini terjadi apabila sampah plastik dibakar, maka bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya akan terlepas ke udara sehingga membuat atmosfer menjadi terkontaminasi. Yang keempat, membunuh hewan pengurai seperti cacing. Dan yang terakhir, mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah. Lalu, bagaimana sih cara mengurangi penggunaan plastik? Yang pertama,
Kurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya menggunakan sedotan stainless. Kan sekarang sudah ada sedotan stainless, jadi teman-teman bisa mulai mengurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya menggunakan sedotan stainless. Sedotan stainless ini bisa digunakan secara berulang kali loh teman-teman. Yang kedua, bawa tas belanja pribadi. Jadi ketika teman-teman berbelanja baik ke pasar maupun ke supermarket, teman-teman dapat membawa tas belanja pribadi dari rumah yang tentunya bukan terbuat dari plastik sekali pakai. Dapat yang terbuat dari kain ataupun paper bag. Yang ketiga, bawa botol minum atau tumbler. Yang keempat, beli barang dalam jumlah besar sekaligus. Hal ini untuk mengurangi penggunaan plastik sebagai bungkus sebuah barang. Dan yang kelima adalah meminimalisir seminimal mungkin penggunaan plastik sebagai bungkus paket. Jadi dapat diganti menggunakan kardus ataupun kayu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.